perpulungan si kelangi Tuhan, sope si teruskan kebat tinta enda, mari si pesikap ukur ta ertoto kita mandi bata, ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, kam di bata kami si melias si perkeleng, melalakal bujur ikatakan kami man bandu Bapa. Arkitekan keleng atendu nge si tetap dengar isah kenduman kami, maka benci dengar kami mejuah-juah ibahan dusah pak saenda. Arkitekan kini ulindu Tuhan singgo ialokan kami ati kami pe Bapa rehka pak saenda man bandu ngadap ras ngatakan bujur ras pahaga kam lewat kebatin sini lakukan kami pak saenda pe. Maka Bapa mindokel kami, gelah ibas kami nak ngatakan bujur kami man bandu lewat kebatin nenda kam Tuhan simpersiapkan kami kerina anak-anak du singgo pulung. Kam Tuhan si masu-masu pusuh perhatian perukuran kami. Gelah kerina karibas serdalan na kebatin enda Tuhan tuhu-tuhu kel igejap kami ugariah na pusuh perhatian kami jumpa ras kam arah kebatin enda. Maka Bapa ibas paksa enda pe itotoken kami kerina si ikut muat bagin dahi kendahindu. Khusus itotoken kami serayan Tuhan bagi perasindahi kendahindu. Pendeta pertua diaken emeritus singgo sikap lako ngelai kampak seenda Tuhan. Man liturgis ras pendeta kami. Si mabai kebatin rasinahkan katandupi. Ertoto kami kerana ia gelah persikapan singgo ilako kena sinibahan na Tuhan kam si masu-masusa. Ura si ia selalu kuasa kesahan dusiba dia Tuhan. Gelah ibas liturgi semabai kebatin enda pekar Tuhan krinar lalan alumuhuli. Ibas pendeta kami nahkan katandu pekari Bapa surah-surah dukalah karsi isah kena. Gelah arah pe Tuhan banci pegegehi kami ibas menghadapi tantangan silit ibas zaman paksa endapi. La kami ngelabu Bapa, arkitekan kami enggo iperlengkapi aluka tandu erkelangkan pendeta kami. Maka Tuhanlah si masu-masu ia, gelah mancikar Tuhan si jadi saluran berkat untuk pendeta kami enda. Tuhu-tuhu Bapa banci ilakukan kami kubas kegeluhan kami. Bagi pi Bapa toto kami, kerina perangkat sini pakaikan paksa enda pe. Si rende mabai kami dah kendenden pujin pe Tuhan ipasu-pasulu. Gelah arah kebeluhun singgo iberikan duman bala pe Tuhan retangkas na karibanci indekan kami denden enda. Tama pujin meriah ukur du Tuhan laku magikan denden pujin si isahkan kami man bandu. Bagai pe Tuhan kerina perangkat silakukan paksa enda pe. Tuhanlah si masu-masu sakrinana. Kai pikir Tuhan lali dapat alangan na ibas kami ngelakukan kebatin enda. Tuhan sin jujuri sakrinana. Ibas benar-benar nanari seh kubas pendungina pekari Tuhan. Radu ras pemusik kami pekrina Bapa. Gelabanci karirah tunggung na indekan kami denden enda. Kam kangi kari Tuhan singatur kenca krinana. Gelabanci pe Tuhan resada kira sora kami. Ibas kendekan denden pujin man Tuhan. Bujur Bapa, bagi pe syuting video tutukan kami. Gelah kai pe kari Tuhan lali dapat alangan na. Sekari kubas pendungina pe erdalan alumuhuli. Erdalan ka bagi surah-surah Tuhan sinilakukan kami. Endam toto pengarapan kami Bapa. Ibase Tuhan ampuni dosa kami. Gelah metunggung kami gelari anak-anak ndu ras ngalokan pasu-pasu ndu. Ibas gelar anak ndu Yesus Kristus imenakan kami mekebatin enda. Amin. Senina ras turang ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus, mari dage si benakan kebaktian ta enda, bengket kita kubas kata pengalo-ngalo ras momo. Shalom, selamat wari minggu man banta kerina ngawan perpulungan GBKP kilometer pitu, ija pape kita ringan ibas paksa enda. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, majelis runggun ngatakan mejuah-juah ras salam sehat man banta kerina.
Seh ibas pak saenda maka lengah kita banci beribadah ibas gerejanta. Maka kita beribadah ibas jabunta skala-skala. Tapi laboe erbahansa kurang keriahan ukurta ibas muji ras nembah mantuhan. Tetap kita ertoto mantuhan gelah ipegegehina kita kerina, ras mari tetap siikuti protokol kesehatan. Si jaga jarak, tetap si pakai masker, adik kita darat di rumah nari, jaga kebersihan ta. Mari tetap si totoken kerina ngawan perpulungan Tuhan ibas GBKP kilometer pitu enda, gelah tetap megegeh. Terlebih ngawan perpulungan silit ibas sakit, bagepe keluarga kekelengenta si enggo leben ngadap mantuhan, ibas piga-piga wari si enggo lepas. Gelah megegeh ia, janah ibreken Tuhan penghiburan. Momorunggunta banci sinen ibas WA si enggo isehken sekretaris runggun gerejanta. Seh kita kubas kata penaruh, minggu enda igelari minggu jubilate, ema minggu si mabai kita ersura erkiteken kemenangan si enggo isehken Tuhan Yesus Kristus manbanta arah kekekena. Minggu si mabai kita guna ermeriah ukur erkiteken ia si enggo mulahi kita ibas erbagai-bagai kesusahan si enggo ibentasi. Pembebasan sini lako kena labo erkiteken kini ulinta, tapi erkiteken keleng atena banta. Si pesikap dage ukurta radu kita ersembah ras ngatakan bujur manbana, si enggo membebaskan kita. Ersuraklah, haleluya. Mari dage si puji Tuhan alu radu ras kita rendeh. Ibas gelar di bata Bapa sinepat doni enda raskrina isina. Ibas gelar Yesus Kristus singgo mulahi kita. Ibas kuasa dosa ras perbebenari, ras ibas gelar kesah si badia, sinampati ras ngapuli manusia. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah. Amin. Ersura meriah kalak Sion ras Juda, arkiteken keputusendu Tuhan. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alusi penangkih ndendenta.
kinata kegeluhan manusia. Turang rasenina bagi Tuhan ngomulahi bangsa Israel i Mesir nari, jenari itegu-teguna sehku Jerusalem. Labo itibain di bata manusia ngasup mulahi bana ibas iketen kesusahan nari, tapi leben ia nampati ope denga manusia beluh nampati bana. Adi ita tap di bata kempak kegeluhan manusia si enggo ikelengina. Kegeluhan si kugange genduari idapeti di bata ibas dirinta. Sehme kita ibas paksa tenang si benakan. Paksanat tenang nggodung. Marilah siakukan salado santa ia adepan di bata. Mari dage si pindo perkuah ate di bata arah si penangkih ndendenta. Badan di bata guna petetap ukur ibas perbeben. Ketuahan kalak sir ceda ate arkiteken dosa, sebab di bata mengapuli ia. Ketuahan kalak si meteruk ukurna, sebab isahkan di bata padanna menbana. Si puji Tuhan ibas keleng Athena si bebaskan kita, rende kita arah ende-endenta. Ajar aku, oh Tuhanku,
Bersama kita ngoge kata dibata bagin si pemenah. Sini buat ibas Joshua sada ayat 5 sehualuh. O Joshua, ise pelang asup nalukan kam kidekah kam geluh. Aku ras kam bagi aku enggo ras Musa. Aku tetap ras kam, landigan pe kam kutadingkan. Tetaplah ukurndu janah teklah, sebab kam kap si mimpin bangsa enda, guna datkan tanah si enggo kupadankan menini ninina. Tetaplah ukurndu, teklah, janah ingat, ikutkan kerina undang-undang si ibreken suruh-suruhanku Musa menbandu. Sada bagin pe ola lupakan, maka kujapa pe kam lawas, jadi bagi surah-surandu. Bagi pe ola kam lupa, maka kitab undang-undang harus tetap rusur, iogeken ibas kebak tindu. Pelajarilah suari ras berngi, janah arus iperdiate kendu, maka krina si tersurat ije ipatu hindu. Alu bage laban cila kam sangap janah seh surah-surandu. Ketuahan kala si megikan kata dibata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tetap wari. Haleluya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih setia Allah yang telah nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memuji memuliakan namanya pada hari ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikian dituliskan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga yang ada di rumah atau yang ada di perjalanan yang mengikuti ibadah ini. Saya menyapa sekali lagi salam untuk kita semua. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, termasuk para permata, dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin. Minggu kita hari ini bernama Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah, bersukacitalah. Dalam bahasa Batak itu sering disebut dengan marulupulupma. Mengapa kita harus bersukacita dan bersukaria, sementara kehidupan kita saat ini sedang diancam oleh virus COVID-19 dan ditambah lagi dengan varian-varian baru dari virus corona itu? Jika kita membaca mulai dari ayat 1 sampai 2, di sana semakin jelas disebutkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena Allah telah mengaruniakan kepada kita kasih yang begitu besar. Kita lahir secara rohani dari Allah. Karenanya kita tidak lagi dimungkinkan untuk berbuat dosa. Itu dituliskan di ayat 9. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya untuk kita, kita juga harus mengasihi saudara. Bahkan jika perlu, kita rela berkorban demi saudara-saudara kita. Jadi di tengah-tengah pandemi global yang sedang mengancam kita saat ini, kita tidak boleh berhenti mengasihi saudara kita, teman kita, sesama kita. Kenapa? Sebaliknya, bila kita tidak mengasihi sesama kita, saudara kita, maka itu berarti kita sama saja dengan membenci mereka. Kita sama saja dengan pembunuh manusia, katanya di ayat 15. Dan kita masih tetap di dalam maut. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi bukan dengan lip service atau hanya manis di bibir saja, tetapi harus dengan real action, aksi nyata, di mana hasilnya dapat dinikmati oleh saudara kita dan dapat menyukakan hati Tuhan. Kita mengasihi bukan secara no action, but talking only. Tidak ada perbuatan, hanya ngomong. Kalau dalam bahasa Batak sering kita dengar holak kata, ngomong doang. Kita tidak mengasihi seperti itu. Kita mengasihi dengan perbuatan nyata, dengan aksi nyata. Karena Allah telah menjadikan kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang memiliki integritas. Integritas kepribadian yang utuh dan yang bulat. Di dalam dirinya ada kesatuan antara iman, perkataan, dan perbuatan atau pekerjaan sehari-hari. Bukan lain di bibir, lain di hati. Tetapi apa yang dikatakannya memang itulah yang diyakininya.
Apa yang dilakukannya, itulah yang dihidupinya. Apa yang dikatakannya, itulah yang dikerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dirinya tidak ada sandiwara, tidak ada kepura-puraan, dan tidak ada kemunafikan. Dia hidup apa adanya di dalam kebenaran, karena anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, sudah menerima pembenaran dari Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Oleh karenanya, anak-anak Allah harus hidup dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya di ayat 19 tadi disebutkan bahwa kita berasal dari kebenaran. Allah yang membenarkan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak dimungkinkan lagi untuk memiliki kepribadian yang terpecah, yang mendua, atau yang ragu-ragu. Kehidupan dengan kepribadian yang terpecah atau mendua akan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Sebab hati kita dan roh Allah yang ada di dalam diri kita akan selalu menuduh kita, mendakwa kita bahwa kita melakukan yang tidak benar, bahwa kita belum hidup mengasihi seperti yang diinginkan Allah, bahwa kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kalau ini terjadi di dalam diri kita, pastilah kita tidak tentram, pastilah kita tidak nyaman, pastilah kita tidak damai. Kalau yang menjadi lawan kita adalah diri kita sendiri, apalagi kalau Allah yang mendakwa kita melalui rohnya. Jadi tuduhan atas kehidupan dan perilaku kita yang mungkin tidak benar dan tidak adil akan membuat kita takut datang kepada Allah. Tadi disebutkan takut dan tidak berani mendekati Allah. Rasa bersalah dan rasa berdosa kita akan menjauhkan diri kita dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita berhenti melakukan dosa. Mari kita berhenti melakukan yang jahat. Mari kita mulai hidup benar, hidup dalam kebaikan, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri, dan kita rindu untuk mendekati Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, Allah telah memberikan garansi kepada kita bahwa apa saja yang kita minta kepadanya, maka akan diberikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara masih ingat apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 11 ayat 9, di sana Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di bagian lain, Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Garansi itu harus kita respon dengan hidup kita, yakni dengan menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, seperti dituliskan di ayat 22. Dan inilah yang menjadi tema khotbah kita hari ini, menuruti segala perintah Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan akan membawa hidup kita
kepada penggenapan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Ketaatan kita, kesetiaan kita akan diarahkan Tuhan kepada pemenuhan apa yang kita minta dari Tuhan. Salah satu perintahnya kepada kita adalah supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Di ayat 23 disebutkan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan tetap diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya kita bisa memeriksa diri kita. Apakah kita sudah ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita melalui Roh-Nya? Itu bisa kita periksa dari kasih yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah hidup di dalam kasih dan berusaha mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi Allah, mengasihi gereja kita, bahkan mengasihi mereka yang membenci kita, mengasihi mereka yang menyusahkan kita, mengasihi yang mereka yang merugikan kita. Kalau kita bisa mengasihi mereka, itu membuktikan saudara telah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saudara. Sebab Allah itu adalah kasih. Barang siapa melakukan kasih, dia melakukan kehendak Allah. Mari kita baca sekali lagi di ayat 24, di sana dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi iman Kristen bukanlah teori. Iman Kristen bukanlah permainan kata-kata. Iman Kristen adalah aksi nyata, perbuatan nyata, perbuatan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Allah kalau saudara tidak bisa mengasihi sesama? Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan secara kasat mata, sementara orang-orang yang di hadapan kita sehari-hari kita dendami, kita sakiti, kita benci? Itu tidak mungkin. Orang yang sudah merasakan kasih Allah di dalam hidupnya melalui pengorbanan Kristus, ini akan terus berusaha mengasihi sesamanya. Karena dia tidak ingin kasih Allah yang sudah ada di dalam dirinya itu hanya dinikmatinya sendiri. Tapi dia ingin supaya orang lain juga menikmati kasih Allah itu. Sebab itulah perintah Allah, supaya kita saling mengasihi. Memang di dalam menuruti firman Tuhan, seringkali kita tergoda untuk menggunakan akal pikiran kita. Kadang-kadang untuk mengasihi pun kita menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang merugikan saya? Akal pikiran kita memang menghambat kita untuk mengasihi orang-orang seperti itu. Kemudian secara akal pikiran kita seringkali tergoda hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Betul ya? Tetapi firman Tuhan hari ini melampaui itu. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa mengasihi yang tidak mungkin dikasihi, yang tidak mungkin diterima akal sehat, harus kita kasihi. Karena apa? Karena banyak perkara tentang perintah Tuhan yang tidak bisa kita mengerti secara akal pikiran kita. Tetapi banyak perkara tentang firman Tuhan itu bisa kita lakukan kalau kita mau mengikut perintahnya.
Jadi sekarang bukan soal kita mengerti atau tidak mengerti, tetapi soal kita mau atau tidak. Kita menuruti Tuhan atau kita menuruti pikiran kita. Kita mengikuti Tuhan atau kita mengikuti perasaan kita. Pastinya kita harus mendahulukan keinginan Tuhan. Pastinya kita harus mendahulukan perasaan Tuhan, bukan perasaan kita. Karena perasaan kita, pikiran kita, itu banyak bersandar kepada kedagingan. Banyak bersandar kepada dosa kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Tetapi ketika kita mengutamakan dan mendahulukan perasaan Tuhan, keinginan Tuhan, saat itulah kita sudah melakukan firman-Nya. Dan saat itulah kita telah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan melebihi daripada diri kita. Sekali lagi, kita harus mengasihi Tuhan melebihi daripada diri kita. Jangan kita mengasihi Tuhan karena kita mengasihi diri kita saja. Tetapi lebih daripada mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita anak-anak Allah. Ketika kita mau taat dan patuh melakukan segala perintah Allah, maka itulah bukti yang nyata bahwa kita didiami Allah. Bahwa kita didiami Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Allah itu akan menolong dan menguatkan kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Roh Allah itu menolong dan menguatkan kita untuk mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi musuh kita, mengasihi yang membenci kita, sehingga kita mampu mengasihi semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Kita mampu mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mampu mengampuni mereka yang merugikan kita dan yang menyakiti kita. Bahkan kita merasa wajib mendoakan mereka agar mereka bertobat meninggalkan perbuatannya yang jahat, dan kiranya Allah berkenan mengampuni dia seperti Allah mengampuni kita, agar dia tidak binasa di dalam kejahatannya, tetapi agar dia yang jahat tadinya itu beroleh pengampunan, beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dia ikut menjadi manusia baru melalui pertobatannya. Inilah sukacita kita hari ini, dan inilah yang membuat kita bersorak-sorai, berjubilate, karena Tuhan melalui Roh-Nya telah memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi saudara kita dan mengampuni mereka seperti Kristus telah mengampuni mereka. Kita bersukacita karena kita telah dimampukan untuk melakukan perbuatan kasih dan benar. Kita bersukacita walaupun kita sedang diancam pandemi global COVID-19, karena kita masih diberi penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya. Kalau bukan Roh Tuhan yang menjaga kita, apakah kita kira kita bisa menjaga diri kita? Bapak Ibu, saya sudah mengalami di dalam hidup ini bahwa sepandai-pandainya seseorang atau kita mengendarai kendaraan kita, mungkin kita bisa tidak menabrak orang lain. Tetapi pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa menjaga dirimu tidak ditabrak orang lain? Itu tidak bisa. Saya selama hidup saya sudah ada 3 kali ditabrak dari belakang. Pernah ditabrak dalam kecepatan tinggi sampai saya mengelakkan bus besar yang datang dari depan yang sudah memborong jalan karena dia
mendahului truk yang di depannya. Saya tidak punya jalan lagi, saya putar ke rumput-rumput, ke beram-beram. Di rumput itu pun saya ditabrak dari belakang oleh sebuah sedan. Saya juga pernah macet di gerbang tol Anplas. Kita berhenti karena macet di jalan layang itu. Ketika berhenti itu kita pun ditabrak dari belakang. Tuak katanya. Waduh. Kemudian ketika anak kami lulus masuk perguruan tinggi, dia bilang, "Pak, traktir dong kita makan bakso aja." "Ayo kita makan bakso," saya bilang. Ketika kami makan bakso, mobil parkir di halaman tukang bakso, di halaman bukan di jalan raya, di halamannya, tapi di pinggir jalan raya ya, di ring road ini. Di situ pun mobil kami ditabrak dari belakang. Nah, pengalaman itu menguatkan kami, menguatkan kita bahwa sehebat-hebatnya kita menjaga diri kita, kita tidak bisa menjaga diri kita. Apalagi menghadapi COVID-19 dan varian-varian barunya. COVID-19 ini tidak kelihatan. Kita tidak tahu dari mana datangnya, dari mana perginya, dari sebelah mana dia menerpa kita, mengenai kita. Kita tidak tahu. Atas keterbatasan ini, apakah Bapak Ibu bisa mengatakan, "Oh, saya bisa kok menjaga diri"? Sudah banyak korban. Mereka yang berusaha menjaga diri sendiri pun kena. Terus-menerus menggunakan masker juga kena. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita tidak perlu pakai masker. Tapi kadang-kadang masker yang kita gunakan ini bukan yang sesuai dengan medis ya. Kan banyak dijual masker juga yang tidak standar sesuai dengan medis, yang bisa tembus virus ya kan. Kita pakai. Nah, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, kita tidak bisa menjaga diri kita, inilah yang harus kita syukuri. Inilah yang harus kita bersorak-sorai hari ini. Ternyata Tuhan menjaga kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dia membentengi kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah ancaman yang kita alami, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami saat ini, mari terus meminta dan memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bersama Tuhan kita aman. Bersama Tuhan kita selamat. Amin. Inilah sukacita kita. Inilah berjubilate itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Allah Bapa di sorga melihat kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang tahu mengasihi, yang tahu berbuat baik, dan yang selalu meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan, maka Allah Bapa di sorga dipermuliakan melalui hidup dan perbuatan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di tengah-tengah kehidupan kami yang masih diancam oleh pandemi global COVID-19, Tuhan menyuruh kami untuk bersorak-sorai, bersukacita, karena Tuhan menjaga kami. Karena Tuhan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu, sehingga dengan status yang baru itu, Tuhan menginginkan kami untuk mengasihi sesama kami, seperti Tuhan mengasihi kami, dan seperti Tuhan juga mengasihi mereka. Ya Tuhan, sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Karena hanya dengan pertolongan-Mu dan kekuatan yang daripadamu, kami mampu mengasihi mereka. Kami mampu melakukan yang baik kepada mereka. Kami mampu hidup benar, melakukan keinginan dan kehendak Tuhan. Betul ya Tuhan, kami tidak bisa menyelamatkan hidup kami. Kami tidak bisa menjaga hidup kami, termasuk dari serangan COVID-19 ini.
Tetapi kami hanya mengandalkan kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Lindungilah kami semua, jagailah kami semua. Kalaupun ada dari antara kami yang telah terpapar oleh COVID itu, berikan kami imunitas, berikan mereka kekuatan secara jasmani dan rohani untuk melawan virus itu, sehingga mereka dipulihkan di dalam kuasa Tuhan. Dan bila ada pada hari ini yang sedang sakit juga, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan kepada mereka. Kepada orang tua kami yang sudah lansia, yang banyak mengalami pembatasan-pembatasan, kiranya Tuhan juga menguatkan hati mereka, bahwa mereka bukan disingkirkan, bukan dijauhkan, tapi kami ingin supaya mereka selamat dari virus COVID-19. Demikian juga anak-anak sekolah minggu kami, yang masih bertumbuh, berjuang melawan COVID yang tersebar di masyarakat kami. Lindungilah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari siakukan kini tekenta radukan kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa minta dage ras-ras. Aku tek mandibata Bapa si ia tersibar kuasana, sine palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arak kesaksi badia, tubuh idur si muda-muda nari, siso keliaman, tergelar si Maria. Si ngenanami kineseran senggana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematian, petuluarikan go keke ibas si matenari, ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata, Bapa sila tersibar kuasana, jenari rehma ia pagi, ngeranakan senggeluh rasi enggo mati. Aku tekman kesah si badia, jana lit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kinekan kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Ersikap kita guna nehkan persembahan pengatakan bujurta mandibata, jana si bagikan kata dibata karena persembahanta. Nembahlah man Tuhan alu ukur meriah, dahilah ku adep-adepanna jana rende meriah. Tupung sisahkan persembahanta ras kita rende. Bisikin kami
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami masih boleh Tuhan izinkan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan Tuhan masih menyapa kami lewat firman yang kami terima hari ini. Tuhan telah memberkati pekerjaan kami sehari-hari. Pada hari ini kami datang membawa hidup kami, diri kami, dan apa yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi persembahan kami yang hidup bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menopang pelayanan gerejamu, di dalam memberitakan Injilmu, meluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam mengumpulkan berkat-berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha-usaha kami, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati juga para hamba-Mu yang melayani di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami bencana alam banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Ya Tuhan, ada banyak yang menjadi korban, ada banyak rumah yang rusak, bahkan ada sekolah-sekolah dan tempat ibadah yang rusak. Kami bawakan mereka ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kerusakan yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga mengingatkan pemerintah kami untuk bertindak menolong mereka, menyalurkan segala bantuan yang diperlukan. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu, berkatilah mereka. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya pemerintahan kami, untuk memimpin negeri ini, untuk menciptakan suasana aman, damai, dan sejahtera bagi rakyatnya. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya mereka, mulai dari presiden sampai kepada kepala-kepala daerah di tingkat kelurahan maupun di pedesaan. Biarlah semuanya mereka bekerja semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kami. Inilah doa dan pinta kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam perpadanan mandibata. Tuhan Engkau membebaskan manusia ibas ikatakan perbebenari. Idilona kita gelah tetap menjaga kemerdekaan si Engkau ijujur kena. Tuhan tetap setia menjagai kegeluhan anak-anaknya. Ia negudingan mencukupi keperluan geluh kalak si kemalangan manbana. Mari si puji Tuhan ibas keleng ate ras kesetiaan naman banta arah ende-endenta. Dalam damai man bangku, terkeluh
ikutkan medalanmu, ku endaskan geluhku. Baskam oh juru selamatku, damai senang tandingku. Mari dageradu ras kita ertoto, bagi niajari Tuhan Yesus ninta dage. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipabadia min, rahmin kinarajaandu, seklamin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami makan cukup ibas warisan dah enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak empat kami. Olamin kami ibabakam kubas pencubaan, tetapi ulangilah kami idur ilas inat nari, sebab kam kapsi mada kinarajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah alu menjuah-juah, jana saksikanlah pembebasan si enggo si alu kendu, ibas di batanari, jana alokanlah pasu-pasuna. Ipasu-pasu jana ikawali di batakam, siang ayo di bata el sinalsal ibabondu, jana melias atena ngenehen kam, itatap di batakam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Ibas pendungina kebak tinta enda, mari ersemulih kita ngatakan bujur man Tuhan arah pertotonta, ras kita ertoto. Ersemulih kami ngatakan bujur man Bandung Bapa kami di surga. Ngobanci Tuhan idungi, ras erdalan kerina alu mahuli, ibas kebak tin kami pak saenda. Janah tekel kami Tuhan kam kap singaturkan cakrinana, maka banci dengar Tuhan eda kerina kai pelalit abad alangena. Ibas pemasu-masun Tuhan kerina kai pelalit si terganggu, janah ngurdalan kerina Tuhan alu mahuli. Bapa kami sini surga, ertoto kami pak sienda Tuhan nang dangi serayandu. Diakan kami si jadi liturgis tetap iberkati Tuhan rasa isi jabuna. Gelah katawari pe Bapa, banci dengar tetap idahi kenadahin Tuhan i tengah-tengah gereja andu, bagi pe i tengah-tengah jabuna kam Tuhan si masu-masu ras anak-anak nekerina na pe Bapa. Ertoto pe kami Tuhan man pendeta kami, si nggonahkan katandu man kami kerina ngawan perpulungan du. Bapa berkati pendeta kami. Gelah Tuhan banci arah pendeta kami enda perah belang na Tuhan beritandu sumeria. Rah terem na Tuhan kalak sindan daerah singalokan kam arah pemberitaan sisah kena. Tuhan si masu-masu seisi jabuna pe. Gelah arah jabu enda pe Tuhan tetap dipermuliakan. Bagi pe Bapa katandu singgu alokan kami man kami kerina Tuhan sinuan kencape. Gelah banci ibas menghadapi situasi enda, ngasup dengar kami Tuhan ersura, ermeriah ukur, erkitekan kam kap si erkuasa ibas kami. Bapa kami sini surga, ibas dungna kebatin kami enda Tuhan, kam tetap sini mani kami ibas mentasi sadawari enda pe. Gelah banci pe Tuhan kerina sini lakukan kami tambah pujin man gelar dusibadia, maba kemalaman ate man kami kerina si pulung paksa enda pe. Bagiem Tuhan pertoton kami, isahkan kami man bandu ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.